Perkenalkan, nama saya Frians Yogi Putra Sihite, NIM 2602 0118 120035 dari Prodi Aquacultur 2018 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manipulasi hormon pada induk ikan koki dengan cara penyuntikan hormon ovaprim kepada induk jantan dan betina dari ikan koki tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Ikan koki oranda merupakan jenis ikan mas koki yang mempunyai tubuh bulat dengan kepala kecil dan ekor lebar. Ikan ini berasal dari daratan Cina, namun di Indonesia sudah lama dapat dibudidayakan. Prospek memelihara ikan mas koki oranda cukup menjanjikan karena untuk pemasaran selain target di dalam negeri juga merupakan jenis ikan yang diekspor dan harganya pun cukup tinggi. Proses reproduksi diperlukan juga kerja hormon untuk meningkatkan proses sintesis vitelogenin dan penyerapannya oleh sel telur. Manipulasi hormonal yang sering dilakukan berupa suntikan dan implantasi hormon. Pada video ini, saya akan membahas tentang manipulasi hormon dengan penyuntikan ovaprim pada induk ikan mas koki. Pengenalan alat dan bahan. Wadah pemeliharaan yang digunakan berupa akuarium berukuran 15 x 30 x 40 cm. Seser yang digunakan sebagai alat bantu untuk penangkapan indukan. Pakan pelet sebagai suplai makanan selama masa pemeliharaan. Kain lap untuk menutup kepala ikan saat proses penyuntikan. Selanjutnya ada timbangan untuk mengukur bobot daripada ikan untuk menentukan dosis ovaprim. Aquades untuk mengencerkan hormon ovaprim sebelum disuntikan. Hormon ovaprim yang akan disuntikan pada indukan jantan dan betina. Selanjutnya ada spuit suntik untuk memasukkan hormon ovaprim ke dalam tubuh indukan. Wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan harus bersih dengan tujuan untuk menghilangkan dari jamur dan kotoran yang menempel pada wadah budidaya. Setelah selesai pencucian akuarium, selanjutnya dikeringkan dan diisi air, di mana air yang digunakan telah diendapkan selama 3 hari. Keberhasilan budidaya ikan hias air tawar sangat tergantung pada kualitas untuk pemeliharaan karena memang ikan hidupnya di dalam air. Peliharalah air Anda dan air itu akan memelihara ikan Anda. Selanjutnya, lakukan pemasangan filter untuk menjaga kualitas air di dalam akuarium. Pasang aerator sebagai penyuplai oksigen. Aklimasi dilakukan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang baru. Induk jantan memiliki tubuh yang memanjang sedangkan induk betina memiliki tubuh yang agak lonjong. Pada sirip induk betina tidak terdapat bintik-bintik yang menonjol keluar. Ikan mas koki betina penampakan anus menonjol keluar. Pada ikan mas koki jantan terlihat tubuh ramping. Jika diraba di bagian sirip dekat dengan insang, maka terdapat bintil-bintil putih menonjol dan penampakan anus agak rata.
Untuk mendapatkan dosis Ovaprim yang sesuai dengan ikan yang akan kita suntik, maka kita lakukan penimbangan. Penimbangan yang pertama kita lakukan pada indukan betina dan didapatkan bobot 130 gram. Selanjutnya, kita melakukan penimbangan terhadap induk jantan A dan mendapatkan berat sebesar 120 gram. Penimbangan terakhir dilakukan pada indukan jantan B dengan hasil 125 gram. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan penyuntikan hormon Ovaprim. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Menurut Manik et al. 2015, penggunaan Ovaprim dengan dosis 0,7 ml per kilogram bobot tubuh induk merupakan dosis yang tercepat untuk waktu laten. Hal ini karena Ovaprim yang disuntikkan ke dalam tubuh induk ikan betina adalah dosis yang diduga mampu merangsang sekresi folikel stimulating hormone (FSH) pada kelenjar pituitari sehingga merangsang estrogen dan mampu memproduksi luteinizing hormone sehingga terjadi ovulasi. Penyuntikan dilakukan secara intramuskular, yaitu menyuntik pada bagian tubuh tepat pada bawah sirip punggungnya. Hal ini merupakan metode yang paling aman bagi ikan yang disuntik sehingga bagi para pemula tidak perlu khawatir akan terjadinya infeksi pasca penyuntikan. Menurut Slemborg J. et al. 2005, untuk meningkatkan kualitas sperma yang dikumpulkan dan mengurangi sifat kekentalannya, pada ikan jantan diberikan injeksi tunggal Ovaprim dengan dosis 0,4 ml per kilogram. Penyuntikan terakhir dilakukan terhadap induk jantan ikan maskoki dengan dosis yang sama dengan induk ikan jantan yang pertama. Setelah semua proses penyuntikan kepada ketiga indukan ikan maskoki tersebut dilakukan, pisahkan indukan jantan dan juga indukan betina sampai dengan 6 jam. Alfonso 1999 menyebutkan bahwa pengamatan terhadap berhasil tidaknya ikan ovulasi dimulai pada 6 jam pasca penyuntikan dengan cara stripping perlahan ke arah genital. Jika ikan belum mengalami ovulasi, pengamatan dilakukan setiap 3 jam sekali hingga 24 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.